warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat saja. Alhamdulillah, hari ini kita masih bisa bertemu di ruang virtual ini meskipun masih dalam masa pandemi COVID-19. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bersama saya, Pak Tam. Namun sebelumnya, kita berdoa sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Berdoa disilakan. Sebelumnya, kita sudah bahas tentang teks deskripsi dan teks cerita fantasi. Nah, hari ini kita akan bahas tentang teks prosedur. Adapun kompetensi dasar kita pada pertemuan kali ini, yaitu 3.1, mengidentifikasi teks prosedur yang dibaca ataupun didengar. Yang kedua, 3.4, menyimpulkan isi teks prosedur yang dibaca dan didengar. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menjelaskan pengertian atau definisi teks prosedur. Yang kedua, menjelaskan jenis teks prosedur. Yang ketiga, menyimpulkan isi teks prosedur. Adapun materi esensi yang harus kalian pahami adalah apa sih sebenarnya teks prosedur itu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita simak video berikut ini. Martabak enak tapi nggak mau mahal, langsung bikin aja sendiri. Tuh, bersarang banget kan martabaknya? Caranya kalian masukkan 20 SDM terigu, 42 SDM air, dan 7 SDM gula pasir, seperempat SDT garam, dan 1 SDT vanila. Aduk-aduk terus sampai kayak gini, terus tunggu 30 menit. Abis itu masukin 1 butir telur, setengah sendok teh soda kue, 5 SDM air lagi, terus aduk-aduk semuanya. Kalau udah, tinggal dipanggang di teflon yang udah panas, apinya medium low aja ya. Terus ratain pinggirannya. Dan kalau adonan kamu benar, harusnya dia bolong-bolong kayak gini nih. Nah, kalau semuanya udah bolong-bolong kayak gini, tinggal taburin gula pasir aja. Habis itu ditutup deh. Kira-kira tunggu 3 menit lagi. Dan tara, udah jadi. Ini martabaknya enak banget, lembut, terus bersarangnya cantik banget. Aku udah bikin ini berkali-kali sih dan emang enak banget. Terus tinggal pakein mentega waktu masih panas. Dan taburin topping kesukaan kalian. Maaf ya nggak lengkap toppingnya. Cus! Kedua video tersebut berisi tentang prosedur untuk melakukan sesuatu. Jadi, teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Ingat, teks prosedur itu berisi tentang langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tertentu atau melakukan sesuatu. Teks prosedur itu tahapan-tahapannya harus berurut. Kalau tidak berurut, maka dia dikenal dengan istilah tip. Jadi ingat bedanya, prosedur harus sesuai dengan tahapannya, sedangkan tip boleh tidak sesuai dengan tahapannya. Cara tentang jenis teks prosedur terbagi atas 3. Jenis teks prosedur terbagi atas 3. Yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Contohnya, cara memainkan angklung. Kedua, teks prosedur untuk memandu cara membuat. Ciri utamanya ada bahan dan cara membuat atau langkah-langkah. Contohnya, cara membuat nasu palko. Ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Contohnya, cara melakukan gerakan tari poco-poco.
Menyimpulkan berarti menyampaikan kembali isi gagasan dari uraian yang panjang menjadi ringkasan yang pendek dan mudah dipahami. Ingat, ringkasan itu harus lebih pendek dan mudah dipahami. Adapun langkah-langkah dalam menyusun simpulan, yang pertama, baca teksnya, tentukan poin-poin pentingnya, dan urutkan poin penting tersebut menjadi ringkasan yang mudah dipahami. Cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, setiap orang dituntut untuk memperhatikan dan menjaga kebersihan, baik kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri sendiri. Salah satu cara yang paling sederhana tetapi efektif untuk mencegah penyebaran virus corona adalah mencuci tangan. Apakah Anda sudah mengetahui cara mencuci tangan yang baik dan benar? Berikut ini akan dipaparkan cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, basahi tangan dengan air mengalir. Selanjutnya, gunakan sabun secara merata lalu gosokkan kedua telapak tangan. Kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian untuk menghilangkan kuman pada bagian luar tangan. Ketiga, setelah itu gosok bagian sela-sela jari. Keempat, bersihkan bagian ujung jari secara bergantian dengan mengatupkannya. Kelima, lalu genggam ibu jari dan gosok dengan gerakan berputar. Keenam, letakkan ujung jari atau ujung kuku pada telapak tangan lainnya dan gosok memutar secara perlahan. Ketujuh, bersihkan pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Kedelapan, tahap akhir adalah bilas dengan air mengalir lalu keringkan dengan tisu kering. Gunakan tisu untuk menutup keran. Menjaga kesehatan hanya perlu beberapa menit dimulai dari mencuci tangan. Dengan mencuci tangan secara teratur dan menyeluruh, kita telah membunuh virus yang mungkin ada di tangan dan berbagai penyakit bisa kita hindari. Simpulan teks prosedur tersebut yaitu, mencuci tangan dengan baik dan benar adalah cara paling sederhana untuk mencegah penyebaran COVID-19. Langkahnya pun cukup sederhana, yaitu cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk bersih. Pembelajaran kita tentang mengidentifikasi teks prosedur dan menyimpulkan isinya. Mudah bukan? Untuk mengecek pemahaman kita tentang materi ini, berikut kita akan kerjakan soal-soal tentang teks prosedur. Pertanyaan pertama, teks prosedur merupakan salah satu jenis teks yang berisi A. Penggambaran objek, B. Cerita hayalan, C. Langkah kerja, D. Hasil pengamatan. Jika kalian mencermati pembahasan di awal tadi, maka pasti kalian menjawab dengan benar. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah kerja. Jawabannya adalah C. Kita bahas satu persatu. Penggambaran objek berarti dia teks deskripsi. Cerita hayalan, teks cerita fantasi. Hasil pengamatan,
teks laporan hasil observasi. Pertanyaan kedua. Kutipan teks prosedur berikut yang merupakan cara membuat adalah: A. Gosoklah ibu jari tangan sebelah kiri dengan gerakan memutar dalam genggaman tangan kanan dan lakukan gerakan serupa pada ibu jari tangan sebelah kanan. B. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki injit-injit. C. Bila Anda menurunkan suhu lebih rendah dari suhu awal, maka tunggulah beberapa saat sampai lampu suhu menyala lagi sebelum melanjutkan ke tahap menyetrika. D. Campur semua bahan dan aduk sampai halus dan tidak bergerindil. Beri pasta pandan, lalu saring adonan. Diamkan selama 30-60 menit. Yang ditanyakan di soal nomor 2 adalah cara membuat. Maka pilih opsi yang di dalamnya terdapat bahan-bahan dan langkah kerja. Jawabannya adalah opsi D. Pertanyaan ketiga. Kutipan teks prosedur berikut yang merupakan cara memainkan adalah: A. Tari tortor merupakan salah satu tari tradisional dari Sumatera Utara. Cara menarikannya cukup sederhana dengan gerakan tangan dan kaki injit-injit. Gerakan salah satu tari tortor dilakukan seperti berikut. B. Anda mengalami insomnia atau tidak bisa tidur? Nenek moyang kita mewariskan resep tradisional untuk penderita insomnia. Bahan-bahannya mudah ditemukan. C. Angklung merupakan warisan seni tradisional Indonesia. Sebagai warisan seni yang sangat berharga, kita hendaknya belajar memainkan angklung. D. Dengan sedikit peduli mencuci tangan secara benar, kita akan terhindar dari penyakit. Selamat menyongsong hidup sehat. Soal nomor 3 menanyakan tentang cara memainkan. Ingat, apabila ditanyakan cara memainkan, maka jawabannya pasti berhubungan dengan alat. Jawabannya adalah opsi C. Pertanyaan keempat. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. 1. Masukkan buah mangga ke dalam blender. 2. Nyalakan blender dan tunggu hingga seluruhnya tercampur. 3. Setelah selesai, matikan blender dan tuang jus ke dalam gelas. 4. Siapkan blender. 5. Jus mangga siap dihidangkan. 6. Masukkan air dan es batu juga gula secukupnya. Urutan yang tepat prosedur membuat jus mangga adalah: jika menemukan soal seperti ini, maka yang pertama diperhatikan adalah angka pertama di setiap opsi. Opsi A dan B angka 4, opsi C dan D angka 1. Silakan dicermati yang manakah pertama, apakah angka 4 menyiapkan blender atau memasukkan buah mangga. Jelas sekali jawabannya adalah nomor urut 4. Siapkan blender. Selanjutnya perhatikan apakah setelah disiapkan blender, masukkan buah mangga lalu masukkan air, atau masukkan air langsung nyalakan blender tanpa memasukkan buah mangga. Yang pasti jawabannya adalah masukkan mangga lalu masukkan air kemudian nyalakan blender. Jawabannya adalah opsi A. Pertanyaan kelima. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Pisang epek merupakan camilan yang paling banyak ditemui di sekitar Pantai Losari, Makassar. Berikut cara membuatnya. Membuat saus. Rebus air, gula pasir, garam, dan daun pandan sampai mendidih, lalu masukkan gula merah atau gula aren, aduk-aduk sampai mendidih, lalu angkat. Membuat pisang epek. Panaskan wajan anti lengket,
olesi margarin atau mentega, panggang pisang sebentar. Angkat lalu pipihkan, kemudian panggang lagi sampai agak kecoklatan. Susun di piring saji pisang tersebut, kemudian siram dengan saus gula aren dan taburi dengan kacang tanah goreng yang sudah ditumbuk. Siap disajikan. Simpulan isi teks prosedur tersebut adalah: A. Asal-usul pisang epe. B. Bahan-bahan dalam membuat pisang epe. C. Langkah membuat pisang epe. D. Penyajian pisang epe. Ingat, yang ditanyakan adalah simpulan isi. Maka sebagian besar dari teks tersebut membahas tentang langkah atau cara membuat pisang epe. Jawabannya adalah C. Langkah membuat pisang epe. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Meskipun dalam kondisi pandemi, tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan serta di rumah saja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari